Hot newsnya ada beberapa kelompok, ada beberapa orang yang mulai menyuarakan apa? Menyuarakan makar. Ya, yang saya sudah prediksi ini tidak akan selesai di akhir tahun kemarin dan justru akan semakin meluas, terjadi ekspansi, terjadi juga blokade, terjadi juga support ya dari kedua belah pihak ini dari negara-negara besar. Nah, dari ekonomi Indonesia sendiri saya sudah memprediksi di tahun kemarin, di Desember kemarin, bahwa keadaan ekonomi Indonesia tidak akan lebih baik, justru akan semakin lebih buruk. Kita lihat hari ini kondisi harga pasar di ujung Pulau Jawa, Jogja. Ini saya melihat yang harus waspada terhadap gempa besar dan meramal dalam 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo ini akan digoncang dengan untuk diturunkan. Hati-hati, Juni, Juli, Agustus ini akan terjadi kobaran-kobaran api, melangsungkan pesta ulang tahun ya di luar negeri begitu ya, seorang seskap. Saya belum pernah melihat di seskap pemerintahan presiden dari Jokowi sampai Megawati dan sebagainya dirayakan seperti kemarin. Jika terjadi tergelincir sedikit saja, terpleset sedikit saja, salah langkah sedikit saja, Indonesia ini akan menjadi bemper, akan menjadi santapan. Kita lihat di sini memang Presiden Republik Indonesia khususnya sudah melakukan banyak sekali manuver. Ini ada orang-orang yang menjadi korban PHK, ribuan orang di PHK, dirumahkan, dampak dari tutupnya pabrik tersebut. Hari ini hot newsnya ada beberapa kelompok, ada beberapa orang yang mulai menyuarakan makar. Saya Yesi Dayak, setelah lebih dari 4 purnama sepertinya dari Desember tahun lalu akhirnya kembali lagi. Mohon maaf kepada warga Papat mungkin yang menunggu-nunggu prediksi saya di tahun ini kenapa banyak absen sekali dari Januari dan ini April saya baru akan memprediksi kembali. Namun jika warga Papat mengikuti ya atau menonton di prediksi saya di akhir tahun kemarin, di Desember kemarin, ini sudah cukup jelas sebenarnya apa yang akan terjadi di 2026. Saya mengulas ke belakang sebelum saya memulai prediksi untuk dari April hingga Desember. Saya sudah memprediksi tentang ekonomi, kemudian politik di Indonesia, kemudian alam, kemudian juga keadaan global yang hari ini masih terjadi perang antara Amerika dan Iran ya. Yang saya sudah prediksi ini tidak akan selesai di akhir tahun kemarin dan justru akan semakin meluas, terjadi ekspansi, terjadi juga blokade, terjadi juga support ya dari kedua belah pihak ini dari negara-negara besar. Nah, dari ekonomi Indonesia sendiri saya sudah memprediksi di tahun kemarin, di Desember kemarin, bahwa keadaan ekonomi Indonesia tidak akan lebih baik, justru akan semakin lebih buruk. Kita lihat hari ini kondisi harga pasar semakin meningkat ya, harga-harga sembako semakin naik, apalagi hari ini beberapa hari ini sudah naik lagi harga BBM. Ini kan akan berdampak kepada harga-harga pasar tentunya. Ketika BBM naik otomatis harga lain juga naik karena BBM ini adalah sumber dari angkutan gitu ya. Ketika angkutan naik pasti harga barang juga ikut naik. Kemudian kita lihat harga tukar ya, mata uang rupiah ke dolar, rupiah ke Singapura, Singapura ya, dolar Singapura ini juga tidak ada stabil, bahkan semakin buruk begitu ya, semakin melemah nilai tukar rupiah. Kemudian juga kita lihat di sini harga emas juga tidak pernah stabil, bahkan semakin naik. Ini menunjukkan situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja per April 2026. Kemudian politik, saya sudah memprediksi kondisi politik Indonesia akan memanas dan ini terkait kuda api. Ada banyak sekali percikan-percikan api di mana-mana. Kemudian bahkan sebelum Desember pun saya sudah memprediksi di podcast di Kiblat Papat ini, saya katakan di tahun kedua kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia akan digoncang, akan ada upaya untuk menurunkan beliau. Nah, kita ketahui hari ini hot newsnya ada beberapa kelompok, ada beberapa orang yang mulai menyuarakan makar.
Ya, ini yang menjadi hot news hari ini, dan ini sudah saya prediksi di tahun 2025 untuk menjadi kewaspadaan terhadap pemimpin tertinggi Republik Indonesia ini. Bahkan saya sudah mengatakan akan terjadi pergerakan-pergerakan ya seperti Agustus tahun lalu, bahkan lebih besar. Itu sudah saya prediksi. Kemudian saya juga seperti tadi, untuk kondisi perang di Timur Tengah itu memang tidak berakhir. Di 2026 ini masih terus, itu sudah saya prediksi, dan hari ini kita ketahui Selat Hormuz masih ditutup ya, yang dampaknya kan kita ketahui kepada global dan juga khususnya kepada Indonesia terkait BBM, dan bukan hanya BBM sebenarnya. Selat Hormuz ini juga mengangkut biji plastik. Ini warga papat, sebelum saya lupa ya, salah satu pabrik terbesar petrokimia di Bekasi ini kan tutup. Dampak dari suplai dari biji plastik ini ya, yang dari Selat Hormuz ini tidak bisa sampai ke pabrik tersebut ke Indonesia, sehingga harus tutup. Nah, tutupnya pabrik tersebut ini kan berdampak pastinya kelangkaan plastik-plastik. Kemudian juga yang paling menyedihkan di sini kan bukan hanya plastik ya yang langka, kemudian harga plastik juga menjadi naik. Ini ada orang-orang yang menjadi korban PHK, ribuan orang di PHK, dirumahkan, dampak dari tutupnya pabrik tersebut. Nah, ini baru satu contoh dampak dari ketika Selat Hormuz ditutup, seberapa parahkah chaosnya Indonesia. Baik, saya akan melihat apakah situasi ini akan membaik dari April ini ke Desember, atau justru akan semakin lebih buruk lagi. Seperti biasa, saya menggunakan kartu tarot dan akan membacanya dengan mata batin saya, mengambil 3 kartu tarot, kemudian 1 bottom deck card. Baik, kartu yang pertama adalah Queen of Swords. Kartu yang kedua adalah Three of Swords. Kartu yang ketiga adalah Queen of Wands. Dan bottom decknya adalah Nine of Pentacles. Baik, Queen of Swords ini menyimbolkan ya, ratu dari pedang. Ya, ratu dari pedang ini adalah pemimpin yang memegang tanggung jawab, ya, yang memiliki tugas, yang memiliki kebijakan, yang mampu mengambil, seharusnya mampu mengambil satu sikap keputusan yang berpihak pada rakyat. Jika kita lihat di sini, apa yang dilakukan oleh pemimpin negara ini terhadap rakyat Indonesia hari ini terkait ekonomi. Seperti yang tadi sudah saya ulas di depan, bahwa kondisi ekonomi Indonesia tidak baik-baik saja. Kita lihat di sini memang Presiden Republik Indonesia khususnya sudah melakukan banyak sekali manuver ya. Luar negeri sangat intens sekali, negosiasi dengan negara-negara luar cukup intens, berkunjung. Bahkan hari ini mungkin beliaunya masih di luar negeri juga untuk melakukan negosiasi. Nah, di sini yang perlu saya melihat di sini kan peringatan ya, Queen of Swords ini yang memegang pedang, yang memegang keputusan, karena di sini ada simbol ungu. Ungu ini simbol dari spiritual, kebijaksanaan. Lakukanlah ya tindakan yang berpihak kepada rakyat. Ini berkaitan dengan situasi ekonomi. Apapun yang dilakukan oleh pemimpin ini adalah untuk rakyat, bukan untuk segelintir orang. Ini yang harus menjadi kewaspadaan, karena situasi hari ini sedang dalam keadaan sangat saya melihat di ujung tanduk. Jika terjadi tergelincir sedikit saja, terpleset sedikit saja, salah langkah sedikit saja, Indonesia ini akan menjadi bemper, akan menjadi santapan, begitu ya, dampak dari perang yang terjadi antara Amerika dan Iran. Mengapa seperti ini? Karena begini, mohon maaf, mungkin warga papat mengetahui bagaimana hari ini Presiden dan Menhan memberikan izin kepada Amerika untuk pesawat tempurnya melintas udara Indonesia. Untuk apa ini pesawat tempur Amerika kok boleh
bebas lewat di atas ya, di atas negara Indonesia. Sebelumnya tidak pernah. Tujuannya untuk spy kepada Cina sebagai lawannya. Ini kan berbahaya. Kenapa kita memberi akses kepada satu negara yang tujuannya ini adalah untuk menghantam lawannya, dan ini masih di Asia sendiri ya, Cina ini. Kemudian mungkin di sini adalah upaya ya dari Indonesia untuk negosiasi, karena kita ketahui Indonesia bagian dari BOP sendiri. Nah, ini yang saya bilang di awal tadi, Queen of Swords ini harus benar-benar mengambil satu langkah, satu sikap, jangan sampai salah, jangan sampai rakyat dan negara ini menjadi tumbal. Kemudian tindakan yang diambil dari pemimpin dan Menhan ini kan dapat respon. Kalau warga Papat melihat atau menyaksikan atau Google lah ya, dari pemerintah Cina kan memberi respon bahwa apa yang diizinkan oleh Indonesia ini sudah melanggar dari kesepakatan ASEAN. Ya, bahwa Indonesia ini kan tergabung dalam ASEAN. Ya, ketika kita memberi akses kepada yang tidak, yang kepada lawan ya di ASEAN ini, memang saya bilang Cina ini kan ASEAN, ini akan berdampak kepada mana? Nanti kita dimusuhi oleh Cina ini yang berbahaya. Cina sendiri sudah memberi reaksi loh, sudah memberi respon loh hari ini, mewarning Indonesia, Indonesia, kamu sudah melanggar loh dari kesepakatan ASEAN, karena kamu memberi akses kepada Amerika pesawat tempur loh gitu untuk melintas, dan tujuannya untuk spy kami. Ini hati-hati, hati-hati. Kemudian kenapa? Ya mohon maaf di sini. Kenapa di sini Indonesia memberi akses kepada Amerika? Karena di sini kita ketahui, mungkin warga Papat mengikuti berita terjadi dealing antara Rusia dan Indonesia untuk mendirikan pabrik nuklir di Kalimantan Barat. Inilah yang menjadi, yang saya melihat dengan mata batin saya seperti buah simalakama, karena Amerika dan Rusia di sini adalah dua blok yang berbeda dalam perang yang terjadi di Timur Tengah. Indonesia ingin berusaha menjadi netral, namun di sini saya melihat kanan kiri berusaha bermain, tapi nanti dampaknya di sini ada Cina yang merasa dirugikan, dan Cina ini negara besar ya, mereka juga superpower. Hati-hati, jangan sampai kita berusaha untuk netral, memberi akses kepada Rusia untuk membujuk Amerika, kemudian kita di sini rakyat Indonesia yang menjadi sasaran. Ini menjadi buah simalakama. Hati-hati ya. Saya percaya sebenarnya di sini pemimpin kita ya, Bapak Presiden Prabowo tidak meniatkan itu, namun manusia ini kan memiliki keterbatasan, memiliki juga kelalaian. Nah, ini yang seharusnya orang-orang di sekelilingnya beliau benar-benar mengingatkan bahwa jangan sampai langkah yang diambil ini justru mencelakakan rakyat Indonesia dan negara ini. Jangan sampai. Karena kita lihat ekonomi hari ini sudah carut marut. Ya, ketika mohon maaf, pemerintah sibuk, memang boleh gitu ya melakukan upaya negosiasi, cuma ketika terlalu berlebihan, berusaha ke kanan, ke kiri, ujung-ujung bukan menjadi solusi begitu yang saya lihat, karena di kartu kedua ini ada Three of Swords. Ya, terjadi sakit hati, terjadi mungkin di sini dibohongi, terjadi juga di sini dampaknya kepada rakyat yang menjadi sakit hati, marah, kecewa terhadap apa yang dilakukan, yang seharusnya mengambil kebijakan langkah ini berpihak pro kepada rakyat. Tapi saya melihat dengan kartu kedua ini ada kartu yang ini ya, Three of Swords. Ya, ada perasaan yang dikecewa, ada perasaan yang dihianati, ada perasaan yang merasa marah yang luar biasa. Nah, ini berkaitan dengan ketika ekonomi hancur, politik mulai bergejolak. Akan terjadi pergerakan-pergerakan, hati-hati, ditunggangi oleh orang-orang yang sudah muncul hot newsnya hari ini untuk melakukan tindakan-tindakan makar. Nah, ini ya, yang saya sampaikan, apa yang menjadi prediksi saya di 2025, apakah ini akan bergulir menjadi bola liar di 2026 per April ini hingga
Desember, saya melihat ini akan bergulir. Karena di kartu kedua ini menyimbolkan banyak yang sakit hati dengan tindakan atau kebijakan yang diambil yang tidak pro kepada rakyat. Justru rakyat yang akan semakin dikorbankan. Apapun yang dilakukan ini seperti hanya show off belaka, tapi tidak ada hasil yang signifikan. Ya, hati-hati. Mohon maaf sekali. Di sini saya melihat timbulnya gejolak, pergerakan massa yang memang real karena untuk mendemo situasi ekonomi yang tidak baik-baik saja, lapangan pekerja yang tidak baik-baik saja, ada people power turun ke jalanan. Ini saya melihat hati-hati, pergerakan ini saya melihat di bulan 6 ke atas, Juni, ini sudah April ya. 2 bulan ke depan saya melihat mulai ada pergerakan masif. Hati-hati, Juni, Juli, Agustus ini akan terjadi kobaran-kobaran api, terjadi isu-isu yang tadinya ini benar-benar harus dihandle. Kalau tidak, saya sudah memprediksi dan meramalkan dalam 2 tahun kepemimpinan Presiden Prabowo ini akan digoncang dengan untuk diturunkan. Hati-hati, don't trust anyone, Pak, ya. Ya, mohon maaf di sini. Jangan percaya dengan orang di sekeliling Bapak Presiden Prabowo. Saya melihat di sini banyak sekali ya yang bermain 2 kaki, 3 kaki. Don't trust anyone. Rakyat Indonesia juga harusnya begitu. Ketika mau bergerak ya untuk demokrasi tidak apa-apa menyuarakan, tapi kalau sudah ditunggangi dengan niat untuk ya makar atau melakukan tindakan-tindakan yang pada akhirnya meruntuhkan NKRI ini, rakyat Indonesia harus jeli. Jangan hanya, nah ini yang perlu diwaspadai ketika perut lapar, ketika uang tidak ada, kemudian disuguhkan uang segepok, bergerak membabi buta. Ini yang nanti akan membutakan empati manusia. Hati-hati, karena saya melihat ke arah sana, dilaparkan gitu ya, lapangan pekerjaan dipersulit, manusia butuh uang, kemudian itu dimanfaatkan. Nah, ini yang harus diwaspadai. Kemudian ada Queen of Wands ya, ini alam ya, Queen of Wands ini ya, di sini gini, ketika ekonomi Indonesia menuju kondisi yang tidak ada perubahan ke arah yang lebih baik. Kondisi ekonomi Indonesia menyebabkan gejolak dalam suhu politik. Alam akan beresonansi. Alam juga akan merespon. Ketika manusia semakin rakus, ketika manusia tidak mampu memanusiakan manusia lain, ya alam akan memberi peringatan lebih keras lagi. Hati-hati. Queen of Wands ini kan segala sesuatu ya bisa dilakukan. Alam ini adalah simbol dari tangan Sang Ilahi, tangan Tuhan gitu ya. Nah, ini alam akan bertindak juga. Di tahun ini hati-hati ketika ini setiap hari sebenarnya, mohon maaf, kondisi alam Indonesia ini kan gempa terutama sudah setiap hari ini selalu ada di mana-mana. Nah, ini yang saya melihat ya, mohon maaf semoga ini salah, di ujung Pulau Jawa, Jogja, ini saya melihat yang harus waspada terhadap gempa besar ya. Ini nih Jogja, saya melihat ada gambaran Yogyakarta ya, terjadi guncangan yang cukup besar di tahun ini menuju Agustus ke atas ya. Semoga ini tidak terjadi, tapi ini perlu untuk menjadi kewaspadaan. Apapun ini perlu untuk kewaspadaan. Saya selalu mendoakan hal-hal baik. Namun apa yang saya lihat ini saya sampaikan untuk kewaspadaan kita. Ya. Kemudian di bottom deck card saya. Ini 9 of Pentacles. Secara global. Ya, ini secara global. Secara global apa yang terjadi hari ini kan untuk kepentingan bisnis. Pentacles ini simbol uang. Ada yang mengambil kesempatan dari situasi yang chaos diciptakan hari ini. Siapa? Ya negara-negara yang mensupport perang ini. Ya, senjata ini menjadi laku di mana-mana, menjadi uang di mana-mana, kemudian terjadi blokade di Selat Hormuz ini juga mendatangkan uang bagi negara-negara lain, gitu ya. Dan
negara-negara yang tidak mandiri termasuk Indonesia akan chaos, akan memperbanyak hutang negara untuk mengupayakan supaya bisa dapat minyak, BBM dan sebagainya. Nah, ini ujung-ujungnya adalah untuk itu tadi, memperkaya ya suatu negara yang adik kuasa, kemudian juga untuk menaklukkan negara-negara lain sehingga negara-negara tersebut tunduk, takluk atau bahkan diperah ya lebih lagi. Ya, kita ketahui, nggak perlu menutup mata, Indonesia hari ini sudah cukup di cengkraman asing, itu sudah cukup cukup ini begitu loh. Kita ini nggak mandiri secara utuh gitu. Kita ini sudah disetir di mana-mana, asing sudah di mana-mana begitu ya. Nah, ini ya, jika Indonesia ini pemimpin terutama ya yang mengadakan diplomasi keluar dan mengambil tindakan-tindakan keputusan politik ya, ini benar-benar bisa memanfaatkan situasi ini, maka akan mendatangkan hasil. Tapi jika salah langkah tadi yang saya katakan di awal, maka ini akan menimbulkan kecewa, amarah, sakit hati dari seluruh rakyat Indonesia yang menanggung resiko. Inilah yang ditakutkan. Jika ekonomi lumpuh, manusia akan lapar, mereka akan bergerak, ya sudah tidak manusiawi lagi. Ini yang saya lihat yang akan men-trigger, kembali lagi, yang akan men-trigger pergerakan massa, yang akan men-trigger itu tadi ke arah makar tadi. Nah, kesimpulannya apa di sini? Ini masih bisa diatasi, diantisipasi. Ya, berpihaklah kepada rakyat. Saya tidak henti-hentinya menyuarakan ini. Ya, berpihaklah kepada rakyat. Untuk apa? Meminimalisir jika terjadi itu tadi. Ya, ada indikasi makar, rakyat tidak ikut karena dicintai oleh rakyatnya. Tapi kalau rakyat sudah dibikin sakit hati, maka rakyat pun akan pro untuk menurunkan pemimpin tertinggi Republik Indonesia ini. Hati-hati. Saya sudah mewarning bahkan dari tahun lalu. Ya, nah inilah kekecewaan yang terus ditumpuk, kemudian mungkin mohon maaf begitu ya, banyak sekali kan pemberitaan di media sosial, di media massa begitu ya. Kita lihat bagaimana para pejabat, para elit politik ini, mereka dengan wahnya ya melangsungkan pesta ulang tahun ya di luar negeri begitu ya, seorang seskap. Saya belum pernah melihat di seskap pemerintahan presiden dari Jokowi sampai Megawati dan sebagainya dirayakan seperti kemarin begitu ya. Di tengah-tengah gitu ya. Ya, di tengah-tengah hari ini ya, kita ketahui Indonesia dalam keadaan tidak baik-baik saja. Kita ketahui di beberapa waktu lalu seorang anak sekolah di NTT menghabisi nyawanya sendiri karena tidak mampu sekolah. Ya, ada pejabat kita yang dengan bangganya posting bagaimana merayakan ulang tahun ya di hotel mewah, megah ya. Banyak sekali berita. Ini saya tidak ada kepentingan personal, cuma gini, biaya mereka ke luar negeri ini bukan biaya personal. Adalah dari keringat pajak rakyat Indonesia. Nah, seharusnya ya mampu untuk empati, kembali lagi. Kalau tidak punya empati, semena-mena begitu ya, tidak ada sedikit pun memikirkan bahwa hari ini banyak sekali ya kesulitan-kesulitan di masyarakat Indonesia. Banyak masyarakat yang menderita, banyak masyarakat yang mungkin hari ini di Aceh kita ketahui loh, masih tinggal dan hidup di tenda beberapa desa di sana, dampak dari yang kemarin begitu. Mana para pejabat yang sibuk ya, ke luar negeri boleh gitu, tapi kalau ini ada hasil nggak apa-apa, tapi kalau justru nanti akan membuat rakyat semakin sakit hati, hati-hati. Baik, ini sebuah peringatan ya, ini baru di April ya,
Saya tadi berharap bacaan ini terjadi perubahan, terjadi kebijakan yang berpihak kepada rakyat, kemudian juga politik semakin lebih baik. Cuma saya melihat di sini memang searah dengan apa yang sudah saya prediksi di Desember tahun lalu. Bagi warga Papat, dengan ramalan ini artinya ini suatu kewaspadaan. Artinya kita harus lebih mempersiapkan supaya situasi ini jika terjadi kita dalam keadaan yang memang siap secara mental, siap juga di sini sudah harus mulai ya ketika tahu kondisi ekonomi, artinya kita harus mulai berhemat, harus mulai back to nature ya, mulai memanfaatkan lahan atau area pekarangan yang kosong untuk bercocok tanam atau mulailah untuk mandiri, jangan banyak berharap kepada pemimpin negeri ini. Kalau dengan bacaan yang seperti ini. Mohon maaf, begitu ya. Kembali lagi, don't trust anyone. Ini menjadi seperti sinyal yang kuat. Ya, percayalah pada diri sendiri dan kepada Tuhanmu itu lebih baik. Intuisi kalian juga harus digunakan. Ketika kalian melihat situasi seperti ini, saya yakin intuisi kalian juga bekerja. Baik warga Papat, demikian prediksi tarot dan mata batin saya dari April hingga Desember 2026. Saya Yesi Dayak. Sampai di sini prediksi saya, dan jangan lupa subscribe, share, like, dan komen di channel YouTube Kiblat Papat ini yang hanya menyampaikan informasi dan prediksi dengan mata batin yang paling tajam. Salam.